Great. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini ada orang yang berkata dengan sangat yakin, Alkitab itu sudah dipalsukan. Tapi ketika ditanya, siapa yang memalsukan dan kapan dimalsukannya? Mereka tiba-tiba diam semuanya. Nah, lucunya lagi, banyak orang yang menuduh Alkitab palsu, justru belum pernah membaca Alkitab sampai selesai. Ini seperti orang yang berkata makanan itu tidak enak, padahal dia belum pernah mencicipinya. Alright, tema pada hari ini adalah Has the Bible been corrupted? Alkitab sudah dipalsukan? Nah, itu pertanyaannya ya. Pertanyaan hari ini, apakah Alkitab benar-benar dipalsukan atau sebenarnya tuduhan itu hanya propaganda yang diulang-ulang tanpa bukti sejarah? Mari kita bicara dengan fakta. Ya, Alkitab dipalsukan, ini faktanya. Ada orang berkata, ya banyak orang berkata di luar sana kan, Alkitab dipalsukan, tapi tahukah teman-teman, perjanjian baru itu memiliki lebih dari 5.700 manuskrip Yunani kuno. Jika dihitung dengan berbagai terjemahan kuno, jumlahnya bisa mencapai lebih dari 20.000 manuskrip. Bandingkan dengan tulisan Plato yang hanya memiliki 7 manuskrip. Tidak ada yang mengatakan Plato itu dipalsukan, ya enggak? Tapi ketika manuskrip Alkitab ribuan, tiba-tiba ada yang mengatakan dipalsukan. Lalu logika macam apa ini? Kadang masalahnya bukan kurang bukti, tapi orang tidak mau melihat bukti. Mengapa tuduhan ini terus diulang-ulang, diulang dan diulang? Mengapa ada orang yang terus mengatakan Alkitab dipalsukan bro, Alkitabmu itu palsu bro? Seringkali bukan karena penelitian, tapi karena warisan propaganda. Orang mengulang-ulang apa yang mereka dengar tanpa pernah memeriksa fakta sejarah. Padahal iman yang benar tidak takut diuji, ya enggak? Justru semakin diuji, kebenaran itu semakin terlihat. Firman Tuhan itu tidak bisa dihancurkan selama 2000 tahun. Alkitab telah dilarang, dibakar, dan diserang. Tapi sampai hari ini, saat ini, Alkitab tetap hidup. Mengapa? Karena firman Tuhan bukan sekedar buku. Firman Tuhan adalah kebenaran yang tidak bisa dihancurkan, seperti yang tertulis. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan tetap utuh selama-lamanya. Teman-teman, inilah saya kasih 5 pertanyaan logika yang sering membuat si penuduh itu diam. Ya, jika seseorang berkata Alkitab dipalsukan, ya. 1. Jika Alkitab dipalsukan, siapa yang memalsukannya? Ayo, siapa? Lalu kedua, kapan pemalsuan itu terjadi? 3, di mana pemalsuan itu dilakukan? 4, mengapa ada ribuan manuskrip kuno yang isinya sama? 5, jika Alkitab dipalsukan, lalu mengapa para rasul rela mati? Ada yang disalib, dipanggang, ditusuk pedang, disalibkan terbalik, dan segala macamnya. Mengapa para rasul rela mati seperti itu demi berita kebenaran Alkitab ini? Biasanya ya, setelah pertanyaan seperti ini, orang itu mulai berpikir. Karena tuduhan tanpa bukti itu tidak bisa berdiri lama, teman-teman. Mengapa banyak orang yang takut membaca Alkitab? Mari kita jujur ya. Mengapa banyak orang yang berani berkata,
Alkitab itu palsu bro, tapi tidak berani membacanya. Kan aneh ya, karena membaca Alkitab itu tidak netral. Alkitab itu bukan sekedar buku biasa atau buku sejarah. Alkitab itu menyingkapkan hati manusia ketika seseorang mulai membaca Alkitab dengan jujur, dosanya mulai terasa, hatinya mulai ditegur, hidupnya mulai disorot. Dan di sini masalahnya, tidak semua orang yang siap untuk dikoreksi. Seperti seseorang yang takut bercermin, bukan karena cerminnya salah, enggak, tapi karena tidak siap melihat dirinya sendiri. Teman-teman yang terkasih, lebih mudah ya berkata Alkitab salah, Alkitab palsu, daripada berkata hidup saya yang perlu berubah. Banyak orang menolak Alkitab bukan karena kurang bukti, tapi karena tidak mau diubah. Lihat Raja Herodes ya, dia mendengar kebenaran dari Yohanes Pembaptis. Dia tahu itu benar, dia tahu. Bukan dia tidak tahu, dia tahu itu benar. Tapi apa yang dia lakukan? Dia lebih memilih mempertahankan dosanya daripada menerima kebenaran yang akhirnya, endingnya, end of the day, kebenaran ditolak dan suara kebenaran dibungkam. Teman-teman, masalahnya bukan pada Alkitab. Masalahnya ada pada hati manusia. Firman Tuhan kan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Oke, yang pintar mencatat ya. Masalahnya tidak semua orang yang suka terang. Karena terang itu membuka, menyingkapkan dan menunjukkan kebenaran. Teman-teman, kalau hari ini kita berkata Alkitab itu tidak benar, coba tanya diri kita dengan jujur ya. Jujur, ayo jujur. Apakah benar kita sudah mencari kebenaran? Atau kita hanya mencari alasan untuk tidak berubah? Jadi pesan moralnya, kebenaran tidak pernah takut diuji. Tapi hati manusia yang sering takut untuk diubahkan. Jadi closing statementnya, masalah terbesar bukan Alkitab yang dipalsukan, tapi hati manusia yang menolak kebenaran. Teman-teman, perhatikan saya baik-baik ya, dengar baik-baik. Ayo, halo. Satu, pertanyaannya, tolong jawab jujur. Apakah Anda benar-benar mencari kebenaran atau hanya mencari pembenaran? Jika Alkitab itu benar, apakah Anda siap untuk mengubah hidup Anda? Teman-teman, people don't reject the Bible because it lacks evidence, but because it exposes their heart. Orang tidak menolak Alkitab karena kurang bukti, tapi karena Alkitab menyingkapkan hati mereka. Truth does not fear investigation, but lies depend on ignorance. Kebenaran tidak takut untuk diuji, tapi kebohongan bergantung pada ketidaktahuan. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, jika selama ini kami menolak kebenaran, bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak mau berubah. Ampuni kami Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan. Beri kami keberanian untuk menerima kebenaran-Mu dan hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright teman-teman, jika konten video ini memberkati Anda, saya berharap konten video ini bisa dibagikan pada teman-teman yang lain atau komunitas-komunitas lain, agar banyak orang yang diberkati dan diubahkan hidupnya. Keep on fire, keep on moving, tetap semangat, ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.